semua murid-murid kelas 3A, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua masih sehat-sehat bersama keluarga ya. Meskipun pada akhirnya kita harus mengetahui bahwa masa belajar dari rumah harus diperpanjang, Ibu harap kalian tetap semangat, kalian jangan bosan belajar dari rumah karena semua ini dilakukan pemerintah untuk kebaikan kita semua demi mencegah penyebaran COVID-19 ini ya. Jadi walaupun di rumah saja, Ibu harap kalian tetap memperhatikan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kalian lakukan agar terhindar dari virus, yaitu istirahat yang cukup, rajin cuci tangan setiap hari sebelum makan, setelah memegang sesuatu benda-benda di luar rumah kalian, atau setelah mungkin bersentuhan dengan tidak sengaja dengan orang lain atau orang di rumah ya. Jadi kalian harus rajin cuci tangan. Selain itu kalian jangan lupa rajin minum air putih yang hangat ya, untuk tetap menjaga kondisi badan kalian tetap sehat, tetap fit ya. Ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 2 ya, pembelajaran 2. Jadi masih mengenai perkembangan teknologi transportasi. Semoga pembelajaran 1 kemarin sudah bisa membantu kalian untuk mengenali alat-alat transportasi, perkembangan alat transportasi dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, perkembangan alat transportasi itu kan dari masa ke masa ya, dan dengan adanya alat transportasi ini juga sangat membantu kita dalam menempuh jarak atau tujuan kita. Nah, misalnya alat transportasi tram atau kereta ya, kita itu mengenal tram yang dijalankan dengan tenaga uap. Jadi ada banyak alat transportasi yang akan kita bahas ke depan, dan hari ini kita akan mencoba mencari tahu apa itu alat transportasi tram. Bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana di bahan bakarnya apa, dijalankan seperti apa. Nah, kita bisa menemukan informasi tentang alat transportasi tersebut melalui teks. Dari teks tersebut kita bisa menemukan gagasan-gagasan pokok yang dibantu dengan kata kunci. Jadi gagasan pokok itu biasanya terdapat di setiap paragraf. Kalian yang penting baca dulu. Jadi untuk menemukan itu kita harus membaca dulu teksnya, baru kita bisa menemukan gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok itu berisi kata kunci. Jadi kalau kalian diminta untuk menuliskan gagasan pokok, kalian bisa menuliskan kalimat yang menurut kalian itu adalah inti atau itu adalah pokok dari paragraf tersebut, atau kalian bisa membahasakan dengan bahasa yang singkat tetapi sama artinya, sama dengan isi dari paragraf tersebut. Jadi itulah gagasan pokok. Nah, sekarang silahkan kalian baca teks di halaman Bu Pena halaman 79, dan juga halaman untuk menambah pengetahuan kalian silahkan baca juga tematik halaman 97. Untuk tematik halaman 97 silahkan kalian lihat ini, kerjakan, lalu isi tabelnya. Setiap paragraf di sini isi cerita. Isi cerita itu bisa sesuai kalimat yang ada di dalam teks, bisa juga kalian, tapi Ibu harap kalian sebaiknya belajar untuk membuat kalimat sendiri, tapi intinya sama dengan yang ada di dalam teks ya. Lalu setelah itu kalian, jadi ini langsung di tabel. Setelah itu kalian isi, kalian kerjakan. Ayo berlatih halaman 79 sampai 80 di
tematik di Bu Pena ini. Jadi nomor satunya itu kalian baca, baru tuliskan gagasan pokok dari teks, ya. Lalu ada nomor 2-nya di sini. Jadi untuk tugas di Bu Pena kalian kerjakan di buku PS. Paham ya? Guru pernah mengajarkan kalian bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Masih tahu apa artinya? Ya, benar. Jadi makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau makhluk yang masih membutuhkan bantuan orang lain. Jadi dalam hal ini Ibu mau kasih tahu kalian bahwa dalam hal transportasi ada banyak transportasi yang ada bermacam-macam. Tetapi semua alat transportasi tersebut tidak dapat kita gunakan jika tidak ada yang mengoperasikan. Nah, tentunya ada orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang ini yang akan mengoperasikan alat transportasi. Misalnya kereta, ada masinis yang menjalankannya, terus ada kondektur yang membantu sopir bus, terus ada tukang bentor, tukang beca, ada juga pilot yang mengoperasikan pesawat. Jadi macam-macam pekerjaan yang membantu kita dalam menggunakan alat transportasi. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk menyadari bahwa kita itu apapun bentuk pekerjaan orang lain kita harus hargai. Jangan kalian lihat bahwa itu hanya tukang beca, itu hanya tukang bentor, itu hanya supir bus sehingga kalian tidak menghargai. Karena sebenarnya kita harus lihat tanpa mereka yang bisa menjalankan alat transportasi tersebut, kita juga tidak akan bisa menggunakan atau menikmati kemudahan untuk bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya atau tujuan kita tanpa adanya keahlian dari mereka untuk mengoperasikan alat transportasi tersebut. Jadi apapun pekerjaan orang kita harus menghargai. Apapun profesi mereka dalam hal transportasi, semuanya sama, semuanya berguna. Karena apalah kegunaan transportasi tanpa mereka, ya. Jadi kita harus tetap menghormati dan menghargai. Dengan kita menjaga, dengan kita menghargai, menghormati keberagaman pekerjaan yang ada di dalam lingkup masyarakat kita, yang ada di sekitar kita, akan tercipta kerukunan, akan terjaga kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, kan inilah yang kita butuhkan, kerukunan dan kenyamanan yang selalu terjaga dalam masyarakat kita. Jadi mulai sekarang kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga kerukunan tersebut dengan menghargai dan menghormati setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, sekarang untuk melatih kalian, Ibu mau kalian membaca teks di halaman 98 di tematik. Kalian baca saja teks di tematik halaman 98 untuk menambah pengetahuan kalian sesuai dengan apa yang Ibu sudah jelaskan. Lalu kalian juga setelah itu kalian kerjakan tugas di halaman 80 Bu Pena. Jadi Bu Pena halaman 80 sampai 81 kerjakan di buku PS dengan tulisan yang rapi dan kalimat jawaban yang jelas. Setelah itu, kalian lanjutkan tugas di tematik halaman 101. Silakan kalian kerjakan di buku PS dengan rapi. Sampai di situ pelajaran kita hari ini.
tentang bagaimana kita menemukan gagasan pokok dalam teks tentang transportasi dan juga bagaimana kita melihat keberagaman pekerjaan di masyarakat dan menyikapinya. Baik, semoga penjelasan Bu Guru bisa membantu kalian dan selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.